Tiongkok berhasil mempertemukan Iran dan Arab Saudi pada Jumat minggu lalu 10 Maret 2023. Kedua negara yang selama ini berseteru itu sepakat untuk membangun kembali hubungan setelah permusuhan yang bertahun-tahun yang telah mengancam stabilitas dan keamanan di Teluk dan membantu memicu konflik di Timur Tengah dari Yaman hingga Suriah. Kesepakatan itu diumumkan setelah 4 hari pembicaraan yang sebelumnya dirahasiakan di Beijing antara pejabat tinggi keamanan dari dua kekuatan saingan Timur Tengah tersebut. Sebaliknya, hubungan Arab Saudi yang tumbuh dengan Tiongkok disorot oleh kunjungan pejabat tinggi Presiden Xi Jinping pada 3 bulan lalu. Strategi apa yang sebenarnya Tiongkok sedang jalankan dan apakah dampak secara global dari silaturahmi antara Arab Saudi dan Iran? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iskandar? Alhamdulillah kabar baik Bang. Bagaimana kondisi cuaca di sana Bang Nuim? Luar biasa, 24 derajat, matahari terang benderang, angin sepoi-sepoi, luar biasa. Kalau di sini Bang, malam terang, tiba-tiba pagi hari ini hujan. Dan sekarang sedang mendung sekarang nih Bang posisinya Bang. Mungkin mendungnya tidak semendung dengan pertemuan antara Iran dan Arab Saudi ya Bang ya. Mudah-mudahan tidak. Ini Bang Nuim, berdasarkan riset nih Bang, Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Iran pada tahun 2016 setelah kedutaannya di Teheran diserbu selama perselisihan antara kedua negara atas eksekusi Riyadh terhadap seorang ulama Muslim Syiah. Dan pada Jumat 10 Maret minggu lalu, kedua negara dari Timur Tengah tersebut kembali bertemu lewat tangan Tiongkok. Ada fakta menarik apa sebenarnya Bang yang terjadi di pertemuan tersebut Bang? Ya, bagi kita di MG Radio, sebenarnya kira-kira 2 minggu yang lalu kita membahas alangkah luar biasanya kalau Tiongkok memang bisa menjadi juru damai. Tapi waktu itu yang kita bicarakan adalah upaya Tiongkok sebagai juru damai antara Ukraina dengan Rusia. Kita tidak menyangka bahwa rupanya diam-diam Wang Yi, ini diplomat tertinggi mantan Menteri Luar Negeri Tiongkok, diam-diam telah melakukan semacam kasak kusuk untuk mendamaikan antara Iran dan Arab Saudi. Kita mengetahui bahwa Iran ini meskipun dianggap sebagai bahaya di Timur Tengah, ya, terutama di negara-negara yang menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini dimanfaatkan oleh Israel, tetapi bagi Tiongkok, Iran ini merupakan salah satu sumber tenaga, artinya sumber bahan bakar, sumber minyak, yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok, karena Tiongkok ini melakukan industrialisasi yang sangat luar biasa, dan itu memerlukan minyak, memerlukan bahan bakar minyak seperti minyak dan gas dan lain sebagainya. Nah, kenyataan bahwa Tiongkok sebenarnya ini menariknya begini, karena yang terjadi antara Arab Saudi dengan Iran ini bukan semata-mata soal politik. Di bawahnya itu ada soal, ya mau dikatakan aliran agama, karena Arab Saudi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Iran adalah negara yang menganut faham Syiah. Dan ini susah sekali untuk didamaikan. Kita mengetahui sejarahnya sudah sangat jauh ke belakang, dari mulai abad ke-10, ke-11 boleh dikatakan. Padahal ketika kita mengetahui ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa, salah satu musuhnya itu adalah Safawid. Safawid ini adalah orang-orang Syiah. Jadi bahwa Tiongkok sebagai negara yang dalam tanda kutip mengaku tidak punya agama, karena dalam komunisme disebutkan agama itu sebagai candu untuk rakyat, bisa mendamaikan kedua pihak yang bertentangan bukan saja dalam soal politik tetapi juga dalam soal agama. Jadi ini menarik sekali. Ini sangat menarik apa yang terjadi sekarang ini. Semoga ini bisa berkembang, karena kelihatan bahwa di pihak Arab Saudi masih mengatakan, oh masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau Iran mengatakan, sudah, terima kasih, ahlan wa sahlan, selamat datang, kita bisa bergaul kembali sebagai sahabat tanpa memikirkan tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi yang dirugikan dalam hal ini adalah Amerika dan sekutunya Israel. Karena apa? Ya, Amerika pertama itu merupakan daerah pengaruh Amerika kan, Timur Tengah. Tahu-tahu Tiongkok masuk ke situ. Dan Tiongkok bisa mendamaikan, sedangkan Amerika sangat
boleh dikatakan keras terhadap Iran, bukan semata-mata karena Amerika ingin keras terhadap Iran, tetapi apa boleh buat? Ini karena Israel ya. Jadi Amerika akan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Israel. Sehingga ini merupakan suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau nanti memang terjadi muhibah, boleh dikatakan, détente dalam bahasa Perancis kalau tidak salah, yang dahulu sering disebut-sebut antara Uni Soviet dengan Amerika. Kalau bisa terjadi, ada muhibah, ada silaturahim, seperti yang dikatakan oleh Iskandar tadi, antara Iran dengan Mesir. Ini penting juga, karena Mesir juga selama ini berseberangan dengan Iran. Karena antara lain persoalan cari pengaruh, dan juga karena perbedaan aliran agama, yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, yang satu lagi adalah yang disebutkan sebagai Syiah. Jadi ini menarik sekali. Ini perkembangan yang sangat mengejutkan, di luar dugaan banyak orang. Tiba-tiba pada hari Jumat kebetulan diumumkan bahwa telah terjadi persetujuan, telah terjalin suatu persetujuan. Dan ini ya menggembirakan, tapi banyak negara yang merasa agak dirugikan dalam hal ini. Amerika merasa rugi tentunya, Israel penasaran, jadi sangat marah. India juga dikatakan sangat rugi, karena lebih dekat ke Iran tapi tidak bisa memainkan peranan sebagai juru damai seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Karena ketika kita berbicara 2 minggu yang lalu, kita mengatakan alangkah hebatnya kalau Tiongkok dengan kemajuan ekonomi, kemajuan militernya tiba-tiba bisa menjadi juru damai. Ternyata jadi juru damai juga. Bang, sepertinya kok Tiongkok ini seperti Indonesia Bang ya, untuk memainkan peran bebas aktif Bang. Bercimpung dalam perdamaian juga gitu Bang. Tanggapannya Bang? Iya betul. Tapi kalau kita kan memang kita menyebutkan bahwa politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Betul. Tapi kita juga punya cita-cita pada waktu itu. Indonesia punya cita-cita untuk menjadi juru damai antara Ukraina dengan Rusia. Tetapi ada sedikit mungkin kekeliruan atau kesilapan atau keterlanjuran ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina, dan setelah berkunjung ke Ukraina, dia akan berkunjung ke Rusia. Dia mengatakan bahwa Ukraina telah meminta Presiden untuk menyampaikan pesan kepada Putin. Ya, Ukraina ingin agar Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada Putin, tetapi sebenarnya langsung dibantah oleh Ukraina yang mengatakan kami tidak pernah menitipkan pesan kepada siapapun, karena kalau kami ingin bicara dengan Rusia, kami bicara secara tiap pagi. Presiden Zelensky menyampaikan pidato, menyampaikan keterangan, ya itu bisa kami sampaikan langsung. Jadi dengan demikian seakan-akan cita-cita untuk mengemban misi sebagai juru damai sudah tercebar karena adanya bantahan dari Ukraina bahwa mereka pernah meminta kepada Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada Rusia. Jadi apa boleh buat? Setelah G20S pun tidak sempat terjadi hal seperti itu karena Putin tidak hadir di Bali. Jadi hal ini dimanfaatkan oleh Tiongkok ya, melalui apa yang disebut sebagai diplomat tertingginya. Ya, bukan Menteri Luar Negeri, karena Wang Yi bukan lagi Menteri Luar Negeri, tetapi diplomat tertingginya yang kebetulan pernah menuntut ilmu di Universitas Georgetown di Amerika Serikat. Jadi orang yang mengertilah politik, betul-betul mengerti politik internasional, dan ini sesuatu yang luar biasa, betul-betul luar biasa karena dampaknya akan hebat. Tetapi yang dikhawatirkan, sebagaimana juga dikatakan oleh sementara pengamat di Iran sendiri, bahwa niscaya akan ada usaha-usaha untuk menyabot ini. Mereka menyebutkan Israel tidak akan tinggal diam, walaupun Israel sekarang ini, terutama pada waktu Israel sekarang ini sedang digoncang oleh demonstrasi unjuk rasa massal yang terjadi dan secara terus-menerus terhadap cita-cita atau rencana dari Perdana Menteri Netanyahu untuk mengebiri pihak peradilan di Israel. Jadi kemungkinan itu ada, dan setiap pihak barangkali dalam hal ini harus betul-betul siaga untuk mencegah jangan sampai terjadi sabotase terhadap apa yang dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat positif di Timur Tengah. Mereka menyebutnya selalu MENA, Middle East and North Africa, jadi Timur Tengah dan Afrika Utara. Nah Bang, perjanjian hari Jumat lalu kan ditandatangani oleh pejabat tinggi keamanan Iran Bang, Ali Samkhani, dan penasihat keamanan nasional Arab Saudi Musaid bin Muhammad Al-Aiban.
setuju untuk mengaktifkan kembali Perjanjian Kerjasama Keamanan tahun 2001. Perjanjian Keamanan 2001 seperti apa, Bang? Pada tahun 2001 tersebut, Bang, perjanjian keamanannya. Ya, ya itu dia. Kita mengetahui karena beberapa kali ada peristiwa-peristiwa yang mendebarkan. Mendebarkan artinya kalau sampai terjadi baku hantam yang sesungguhnya antara Iran dan Arab Saudi, ini kiamat. Kiamat artinya akan hancur lagi Timur Tengah. Ini karena negara-negara seperti Yordania, Libya yang semua boleh dikatakan kurang begitu bersilaturahmi dengan Iran. Kemudian negara-negara Teluk yang berdekatan dengan Iran. Kemudian ada kasus tuntutan terhadap 3 pulau yang dipersengketakan antara Iran dan negara-negara di sekitar Teluk Persia. Jadi sebuah ini merupakan semacam bom waktu yang menunggu betul-betul momen yang tepat untuk meledak. Nah, dengan adanya silaturahim ini yang seperti Iskandar katakan tadi, maka semoga negara-negara lain kan selalu ada semacam kelatahan begitu. Ketika Israel misalnya menjalin hubungan diplomatik dengan negara Teluk, ya Sudan ikut, sini ikut. Nah, ini bahaya. Jadi ini dianggap berbahaya karena akan ada pengelompokan yang tidak membantu menjamin perdamaian. Dalam hal ini yang paling utama harus dipikirkan dan harus dilakukan adalah menjaga jangan sampai terjadi sabotase karena ya masing-masing punya kepentingan nasional dan kalau dikatakan bahwa Israel punya kemampuan itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dikatakan oh tidak, karena Israel memang sangat mampu untuk melakukan hal-hal yang barangkali di luar batas kemampuan banyak pihak lain. Jadi inilah yang paling penting, bagaimana sekarang Arab Saudi yang semula telah didekati oleh Israel, ya melalui Muhammad bin Salman MBS, Israel selalu mendekati Arab Saudi dan kemudian memberikan masukan yang mengatakan betapa bahayanya Iran kalau sampai memang mempunyai misalnya senjata nuklir, bagaimana Arab Saudi akan terancam karena Iran sudah mampu misalnya mengirimkan pesawat tanpa awak drone untuk melakukan serangan kecil-kecilan terhadap instalasi minyak Aramco, Arab Saudi. Ada yang mengatakan sengaja dilakukan Iran dengan mengirimkan drone kecil karena memang Iran tidak ingin untuk melakukan kerusakan besar terhadap Arab Saudi, tetapi hanya untuk memberikan peringatan kepada Arab Saudi bahwa Iran mampu untuk berhadapan dengan Arab Saudi, biarpun Arab Saudi didukung oleh negara-negara Arab di sekitarnya seperti Mesir, Yordania, Libya dan lain-lain, dan biarpun Amerika begitu gigih katanya sebagai pelindung Arab Saudi. Jadi ini sesuatu yang agak payah masuk di akal bahwa Tiongkok yang berada jauh tidak mampu untuk mendamaikan. Padahal ada India di situ. Dan India dekat dengan Amerika. Dan India juga dekat Tiongkok. Dan India dekat dengan Rusia. Tapi tidak bisa mendamaikan. Kenapa justru Tiongkok? Ya, ini kenapa Tiongkok yang bisa? Ini yang aneh. Tapi saya melihatnya, ini dikarenakan Tiongkok tidak punya sesuatu kepentingan udang di sebalik batu, kecuali untuk kepentingan ekonomi dia. Ekonominya artinya minyak dari Iran dan untuk menaikkan namanya sebagai sebuah negara yang bukan saja besar di bidang ekonomi, besar di bidang militer, tetapi juga punya kemampuan diplomasi yang sangat luar biasa. Seperti saya katakan, bahwa boleh dikatakan masalah antara Iran dengan Arab Saudi itu bukan semata-mata politik, tapi ada unsur agamanya juga. Nah, menarik Bang. Tadi selain yang kerjasama keamanan tahun 2001, ada juga fakta lain Bang, tentang perdagangan, ekonomi, dan investasi. Tadi Abang sebutkan juga Beijing memainkan peran gitu Bang. Apakah peran Beijing tersebut memainkan peran yang konstruktif dalam mengatasi masalah ekonomi global Bang? Terutama yang terjadi saat ini. Iya. Ya jelas. Ini menarik sekali. Ini Amerika sangat terpukul oleh apa yang terjadi. Walaupun Amerika seakan-akan menyambut, tapi
Ini diibaratkan begini, Amerika tersenyum menunjukkan bukan saja gigi bahagia, tetapi gigi penuh amarah. Jadi giginya itu menunjukkan macam orang yang penuh amarah dengan apa yang terjadi. Kenapa bukan Amerika? Karena Amerika tidak punya jalur ke Iran. Amerika tidak bersahabat dengan Iran karena Amerika terlalu dekat dengan Israel. Israel terlalu berhasrat besar untuk menghancurkan Iran. Karena dia menganggap itulah yang bisa membatasi penguasaan, akan membatasi hegemoninya, boleh dikatakan, di Timur Tengah. Ya, tidak bicara dengan Afrika Utara. Nah, ini terjadi. Ini, saya kadang-kadang ketika mendengar berita ini, ya kita kembali kepada persoalan kita ketika kita mengadakan morning traffic dua minggu yang lalu, kita mengatakan, ini Tiongkok memainkan apa ini? Kalau ini bisa berhasil, sangat luar biasa. Ya, kita semula mengharapkan memang keberhasilannya itu di Ukraina dan Rusia. Tapi ini juga kita menjadi cukup bahagia karena dua negara yang sama-sama dalam tanda kutip Muslim, memang satu Sunni, satu Syiah, bisa kemudian menjalin kembali hubungan yang lebih berhibah. Inilah yang sangat penting. Jadi kalau negara-negara di Timur Tengah itu bisa bersatu, ini barangkali bisa juga memperkuat ya tekad bangsa Palestina yang sekarang ini betul-betul terpojok dan sangat dizalimi, sehingga bisa dikatakan bahwa barangkali kalau ada umat manusia yang tidak punya hak asasi, maka umat manusia itu adalah bangsa Palestina, karena mereka bisa diabaikan, dizalimi sampai bagaimanapun. Tidak ada di dunia ini yang boleh dikatakan berani melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu. Nah, sekarang ini terjadi. Kita lihat Tiongkok juga punya kepentingan di Israel. Kita akan melihat apa nanti reaksi Israel kalau sudah tenang ya dari unjuk rasa yang selama ini bergolak di Israel terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintah Israel. Apa yang akan terjadi antara Israel dengan Tiongkok yang hubungan mereka sebenarnya juga cukup akrab, cukup dekat. Nah, Bang, kembali ke pertemuan minggu lalu, Bang, di mana dialog yang berlangsung di Beijing pada hari Jumat lalu, tuh Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan mereka dalam waktu 2 bulan. Perjanjian tersebut juga menetapkan penegasan adanya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan bukan campur tangan dalam urusan internal negara. Bisakah kedua negara ini cair untuk membuka kembali kedutaan mereka di masing-masing negara tersebut, Bang? Ya, Iran maupun Arab Saudi, Bang. Seperti Iskandar katakan, 2 bulan ini, kita lihat dalam 2 bulan ini, kalau memang betul nanti dibuka kembali hubungan diplomatik, jadi duta besar di Tiongkok, duta besar di Riyadh, ya, di Beijing, di Riyadh, itu barangkali itu merupakan bahwa ini sudah betul-betul menjadi sesuatu yang akan payah untuk dibongkar kembali. Karena kedua-duanya juga memang saling membutuhkan. Ya, apapun yang ingin dikatakan, mereka saling membutuhkan. Kita akan melihat ini, Mesir akan ikut atau tidak. Nah, kalau Mesir juga nanti normalisasi silaturahimnya, hubungannya dengan Iran, ini boleh dikatakan sudah agak sempurna lah. Karena boleh dikatakan dua negara besar di Timur Tengah itu adalah Mesir dan Arab Saudi, di samping tentunya Israel. Dan ini karena Israel juga sangat dekat dengan Mesir, Mesir dekat dengan Israel, Arab Saudi sedang seakan-akan dibujuk oleh Israel untuk bersekutu dengan Israel untuk menghadapi Iran. Nah, sekarang ini bukan hanya persoalan kasus Iran Arab Saudi, tapi ini juga menyangkut yang disebutkan beda tadi, Middle East, ya, Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa kalau ada suatu negara seperti Tiongkok mampu untuk mendamaikan dua negara yang punya perbedaan mendasar terutama di dalam soal keyakinan, wah, ini negara yang mendamaikan ini harus diakui punya kemampuan yang sangat luar biasa. Karena banyak yang mengatakan, kenapa bukan India yang menjadi juru damai? Kenapa India seakan-akan tidak begitu mempedulikan? Kenapa India seakan-akan hanya mementingkan dirinya sendiri? Dia ikut dengan Amerika, dia dekat dengan Rusia, dia ikut dengan Tiongkok. Dan sedangkan Tiongkok seakan-akan tidak mempedulikan semua ini. Yang terpenting adalah baginya mendamaikan dua negara yang sedang dinginlah hubungannya. Gitu, Bang, ya. Tetapi juga ada kepentingan Tiongkok di situ. Kita tidak bisa melupakan kenyataan itu. Tiongkok juga punya kepentingan, tetapi bisa dia seakan-akan menyelubungi kepentingan ekonominya karena dia
begitu mengandalkan minyak dari Iran dan dia bisa melakukan usaha seperti ini. Dan ini agak payah masuk akal sebenarnya untuk mendamaikan dua negara itu, ya, karena perbedaannya yaitu seperti saya katakan dari sejak kapan-kapan kita bisa menelusur kembali ke zaman yang disebutkan di zaman Asasin, ketika orang-orang ke Syiah di bawah pimpinan seorang ulamanya bernama Syekh Yusuf, ya, Syekh Yusuf Al-Sabah, tapi bukan Al-Sabah dari Kuwait sekarang ini. Syekh Yusuf Al-Sabah itu mengumpulkan anak-anak muda di sebuah kastil bernama Al-Alamut. Kastil ini di Iran. Dan anak-anak muda ini diberi ganja, diberi marihuana, kemudian mereka dibawa ke sebuah taman. Dan di taman itu banyak anak-anak perempuan dengan pakaian yang menggiurkan, menari-nari, ya. Lalu oleh Syekh Yusuf Al-Sabah ini dikatakan itu adalah syurga. Kalau kamu mati dalam tugas kamu melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pemimpin Sunni, maka kamu akan langsung ke surga dan disambut oleh perempuan cantik itu. Nah, karena mereka diberikan ganja, dalam bahasa Arab ganja itu adalah hashish. Sebenarnya hashish artinya rumput. Tapi karena mereka, ya, ganja itu disebut hashish dan mereka diberi ganja, maka mereka disebut sebagai al-hashishiyin. Oleh Inggris dikatakan assassin. Jadi itulah dia asal-usul kata assassin itu. Jadi percekcokan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah ini sudah sejak dari zaman boleh dikatakan wafatnya Rasulullah SAW, karena bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah, tetapi Abu Bakar Siddiq dan lain sebagainya. Jadi ini sudah agak lama. Tiba-tiba sekarang ini ada kerukunan. Nah, ini patut disambut, terutama ya oleh umat Islam, ini perlu disambut sebagai sesuatu yang bisa dikatakan positif. Dan dari segi politik juga kita melihat jangan sampai ada adu domba terus-menerus terjadi di Timur Tengah, ya, karena ulah yang dilakukan antara lain oleh Israel dan Amerika sebagai pendukung Israel. Nah, saya mau membahas lagi untuk segmen selanjutnya, Bang Nuim, tapi jangan dulu kenapa India tidak menjadi juru damai antara Iran dan Arab Saudi, dan kenapa harus Tiongkok, dan apakah Amerika dan Israel akan semakin risau jika negara yang berkonflik didamaikan Tiongkok. Bang Nuim, jangan dijawab dulu, kita ke segmen selanjutnya, dan MJ Listeners, kita akan lanjutkan kembali dialog ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MJ Radio Network, More Than Just News. MJ Listeners, masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic, MJ Radio Network, More Than Just News. Dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior Melbourne, di Melbourne, Australia, Bang Nuim. Iya. Ya, Bang Nuim, ada yang menggelitik, Bang, tadi saya sebelum kita masuk ke segmen ini, Bang. Kenapa tidak India? Kenapa harus Tiongkok? Lalu apakah Amerika dan Israel benar-benar akan risau jika negara-negara Afrika dan Timur Tengah akan didamaikan oleh Tiongkok, Bang? Iya, ini betul. Yang pertama, kenapa bukan India? Itu pertanyaan yang diajukan oleh banyak pihak sebenarnya. Tetapi dalam hal ini Narendra Modi punya masalah. Ya, masalah karena seakan-akan dia tidak begitu mempedulikan apa yang terjadi di India, terutama yang menyangkut umat Islam. Umat Islam di India itu banyak boleh dikatakan dizalimi juga, banyak dizalimi. Dan ada satu acara BBC yang kemudian seakan-akan diboikot di India. Acara itu mengungkapkan keterlibatan Narendra Modi ketika dia menjadi menteri besar salah sebuah negara bagian yang besar di India, dan dia dikatakan ikut terlibat di dalam kezaliman dan penganiayaan termasuk pembunuhan terhadap sejumlah besar umat Islam. Jadi dalam hal ini memang kelihatan bahwa dia kekurangan, boleh dikatakan barangkali kurang dekat dengan umat kekuatan Islam, moral. Untuk bisa menjadi juru damai. Lagi pula memang dia tidak kelihatan. Karena begini, Iskandar. Ketika pertama kali Narendra Modi mengajukan diri dalam pemilihan di India untuk menjadi pemimpin India, menjadi Perdana Menteri India, orang-orang seperti Salman Rushdie dan puluhan intelektual India, dari India, terutama mereka yang hidup di luar negeri seperti di Inggris, di Amerika, itu membuat suatu pernyataan yang luar biasa.
Mereka mengatakan ketika demokrasi membuat kesalahan. Apa maksudnya demokrasi membuat kesalahan? Karena mereka yakin, karena demokrasi, maka Narendra Modi niscaya akan terpilih sebagai Perdana Menteri India. Tetapi itu katanya tidak akan. Mereka mengatakan dengan terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, ini tidak akan membantu India, tidak akan membuat India menjadi negara yang lebih baik dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak senang dengan Narendra Modi. Mereka orang India. Mereka orang India. Memang Salman Rushdie nominal begitulah sebagai seorang Muslim dan lain sebagainya. Tapi yang lain-lain yang ikut menandatangani pernyataan mengatakan ketika demokrasi membuat kesalahan, itu tidak semuanya Muslim. Tapi mereka melihat bahwa Narendra Modi bukan tokoh pemersatu, tapi tokoh pemecah belah yang tidak akan memajukan India. Jadi kelihatan juga di pentas internasional, dia ikut kemana-mana. Dia ikut, kakinya ada di mana-mana. Begitu seakan-akan tidak punya pendirian. Begitulah yang kira-kira bisa dikatakan. Nah itu yang barangkali membuat bahwa dia kurang punya bobot moral untuk menjadi juru damai seperti yang dilakukan oleh Xi Jinping. Kita tidak mengatakan bahwa Xi Jinping itu adalah dewa, tidak. Kasus kaum Uighur ya di Xinjiang itu juga terjadi di bawah kekuasaan Xi Jinping. Tetapi dalam hal lain kelihatan mereka masih punya semacam wibawa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Narendra Modi. Narendra Modi tidak punya wibawa. Ini yang jadi masalah. Dan dia, ya kalau istilah zaman dulu di Indonesia ada pelintat-pelintut, yaitu barangkali itu yang menjadi masalah bagi Narendra Modi. Dan kemudian ini yang ditakuti sebenarnya, bagaimana kalau sekiranya intelijen Amerika, dalam hal ini CIA, dan intelijen Israel, dalam hal ini Mossad, bagaimana kalau mereka bergabung dan mereka mulai melakukan hal-hal, sebab mereka berapa banyak sudah ilmuwan nuklir Iran yang dibunuh, ya, diasasinasi. Semua mengatakan tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain kecuali negara yang dikenal intelijensinya sangat luar biasa, yaitu Israel. Jadi kalau kedua negara ini, Israel sekarang ini punya alasan yang lebih kuat lagi untuk mengalihkan perhatian rakyatnya sendiri. Karena sudah ribuan. Bayangkan di Israel, bahkan pilot pesawat tempur Israel pun tidak mau ikut latihan karena mereka mau ikut unjuk rasa menentang usul yang diajukan oleh Perdana Menteri Netanyahu untuk mengebiri peradilan kekuasaan hukum di negara tersebut. Jadi demokrasi yang disebutkan trias politika, ada eksekutif, kemudian ada yudikatif dan legislatif, itu seakan-akan mau disingkirkan oleh Israel untuk memberikan kepada dirinya sebagai pemerintah untuk lebih berkuasa dari peradilan di Israel. Jadi dalam keadaan seperti ini, untuk mengalihkan perhatian, kita sudah melihat bagaimana terjadi serangan oleh kaum pemukim Israel di wilayah yang notabene oleh hukum internasional dikatakan itu adalah wilayah Palestina. Hanya terjadi beberapa hari yang lalu, puluhan mobil, rumah, dan lain sebagainya terbakar. Bahkan dalam 2 bulan pertama tahun 2023 ini sudah hampir 70 orang Palestina yang tewas. Ya, tewas ditembak begitu saja tanpa ada pertanggungan jawab oleh Israel. Nah, ini kan kesempatan bagi Israel untuk mengalihkan pandangan. Kalau dia bisa melakukan sesuatu terhadap Iran sekarang ini, maka beralih pandangan orang. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan. Tapi kalaupun Amerika misalnya akan mencoba mengekang Israel, itu tidak mungkin. Karena Israel biasanya mengatakan Amerika melakukan apa yang kita suruh agar Amerika lakukan. Bukan sebaliknya. Nah, Bang, mungkin kita juga tahu, Bang, ya, hubungan strategis lama antara Riyadh dan Washington tuh tegang selama pemerintahan Presiden Joe Biden. Nah, karena Joe Biden sering mengungkit-ungkit masalah hak asasi manusia di kerajaan Arab Saudi, Bang. Lalu perang Yaman dan hubungan baru-baru ini dengan Rusia dan produksi minyak OPEC plusnya. Dan bisa dibilang Arab Saudi juga enggan juga untuk memberikan minyaknya kepada Amerika. Nah, apakah dalam hal pertemuan Saudi dan Iran ini akan ada campur tangan juga dari Amerika, Bang, ke depannya? Ya, Amerika tidak bisa berbuat suatu apa. Walaupun Amerika itu seperti dikatakan tadi, menjeringai, menunjukkan gigi seakan-akan tersenyum bahwa sesuatu yang positif telah terjadi, tapi dalam gigi tersebut juga menunjukkan kemarahan yang menunjukkan kegeraman Amerika. Karena barangkali sadar juga tahu bahwa Amerika tidak setuju ketika Tiongkok mencoba untuk menjadi penegah dalam kasus Rusia-Ukraina. Amerika tidak setuju.
Jadi ini mengatakan Amerika ini sebenarnya selalu ingin agar ada peperangan, tapi bukan di negerinya sendiri. Ya. Peperangan di tempat lain. Dia sudah menghabiskan berapa? 80 miliar dolar yang diberikan kepada Ukraina. Seakan-akan ya banyak sekarang yang di Amerika sendiri pengamat yang mengatakan kalau sekiranya Amerika tidak memberikan dukungan yang begitu besar terhadap Ukraina, mungkin barangkali krisis di Ukraina itu telah selesai sekarang ini dengan cara yang bagaimana. Tapi dengan semangat Amerika memberikan, boleh dikatakan, bantuan dan menyemangati Ukraina agar terus melawan Rusia dan lain sebagainya dengan harapan bahwa dengan demikian Rusia bukan saja akan mendapatkan citra yang jelek di mata internasional, tetapi Rusia juga akan diperlemah dan lain sebagainya. Pokoknya Amerika itu dikatakan apa yang disebutkan peperangan dengan proksi. Artinya bukan dia yang jangan terjadi di negerinya, tapi terjadi di negeri orang lain. Itu yang suka dilakukan oleh Amerika. Dan ini yang sekarang diawasi. Ya. Banyak pengamat yang mulai melihat bagaimana kira-kira gerakan Amerika sekarang ini. Apakah Amerika akan membiarkan intelijennya untuk kemudian bersatu, bersekongkol, bekerja sama dengan intelijen Israel dan mulai melakukan pengacauan. Karena hanya kedua intelijen inilah yang punya sumber daya yang sangat luar biasa dan juga punya sumber keuangan yang sangat luar biasa dan agen-agen yang terlatih di mana-mana. Sehingga ini semuanya bisa menjadi sesuatu yang barangkali tambah mengacaukan keadaan di Timur Tengah kalau sampai ini terjadi. Dan ini ya kita lihatlah, mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi rasanya akan terjadi. Karena ini sangat merugikan. Ada pihak yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh dalam hal ini Israel, sangat dirugikan dengan terjadinya silaturahim yang dikatakan oleh MG Metro tadi, seperti yang Iskandar katakan, silaturahim atau silaturahmi antara Arab Saudi dengan Iran ini. Nah Bang, dalam pertemuan atau silaturahim antara Arab Saudi dan Iran, Bang, ada pendapat justru datang dari pengamat Amerika sendiri gitu, Bang. Jadi Robert Mogielneki ini sarjana residen senior di Institut Negara Teluk Arab di Washington mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Tiongkok dalam posisi yang baik untuk menengahi kesepakatan karena Amerika Serikat tidak memiliki hubungan baik dengan Iran. Lalu pendapat lainnya ada Sina Tusi yang rekan senior dari non-residen di Pusat Kebijakan Internasional di Washington DC juga mengatakan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan yang jelas dalam meningkatkan hubungan dan stabilitas di kawasan. Pertanyaannya, apakah ini bentuk yang akan datang atau mungkinkah itu menjadi pendahulu upaya mediasi Tiongkok antara Rusia dan Ukraina, Bang, ketika Presiden Xi Jinping mengunjungi Moskow? Iya, kalau dalam persoalan Ukraina-Rusia itu murni sebenarnya Tiongkok ingin memainkan peranan sebagai juru damai. Jadi juru damai. Jadi Tiongkok itu akan mencitrakan dirinya sebagai sebuah negara yang punya kepentingan terhadap perdamaian, yang cinta perdamaian dan tanpa pamrih ingin mendamaikan. Karena Tiongkok juga melihat bahwa Rusia sudah boleh dikatakan cukup kedodoran lah, cukup kewalahan. Dan tidak ingin bahwa sebuah negara komunis kelihatan seperti itu. Karena Tiongkok juga melihat, waduh, di Korea Utara juga memberikan nama yang jelek kepada komunisme dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu Tiongkok punya kepentingan diri sendiri juga, yaitu Selat Hormuz. Nah itu kan bahaya, itu Iran di situ dan sebagainya. Kalau itu sampai terganggu, maka pengiriman minyak nanti ke Tiongkok yang juga melalui Selat Melaka itu akan terganggu. Dan kalau ini terganggu, Tiongkok bisa kewalahan. Dengan kita tahu ada keluhan, ya, misalnya tentang ada kapal perang, tapi kapal perang itu tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena tidak ada bahan bakar. Nah ini bahan bakar yang sampai sekarang ini kan masih yang diandalkan itu ya adalah terutama minyak, kemudian batu bara dan lain sebagainya. Dan minyak itu kebanyakan datang dari Iran karena Iran mendapatkan sanksi dari Amerika. Amerika sangat keras melakukan sanksi terhadap Iran. Ini anehnya begini, Iskandar begini. Gimana? Ketika mereka mengatakan Iran tidak boleh memiliki kemampuan nuklir. Iran mengatakan kami hanya ingin membangun nuklir itu untuk kepentingan pembangkitan tenaga listrik, bukan untuk senjata. Karena senjata ini ada namanya perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Tetapi tidak ada satupun yang berani untuk
mengangkat persoalan kenyataan bahwa Israel memiliki senjata nuklir. Itu melanggar perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Ya. Kenapa tidak ada yang berani? Tidak ada yang berani menyebutkan hal ini. Yang paling takut itu di antara presiden-presiden Amerika, yang paling takut menyebutkan tentang senjata nuklir Israel itu adalah Obama. Barack Obama. Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Ketika dia ditanya, dia menggelengkan kepala, tidak mau menjawab. Satu-satunya yang pernah menjawab itu kabarnya adalah Presiden Kennedy. Presiden Kennedy ketika mengetahui bahwa Israel memiliki hulu ledak nuklir, langsung mengatakan itu tidak boleh, karena itu bertentangan dengan perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Tidak lama kemudian, memang Kennedy diasasinasi ya. Jadi mungkin ini menjadi peringatan bagi presiden-presiden lain, jangan coba-coba. Karena Perdana Menteri Israel, seorang perempuan, Golda Meir, ketika dia menjadi Perdana Menteri, dan orangnya ini tegarnya luar biasa nih Golda Meir, ketika terjadi penyanderaan dan pembunuhan terhadap atlet Israel dalam Olimpiade Munchen atau Munich ya, di Munich, itu dia yang mengerahkan Mossad untuk menghabisi setiap anggota organisasi pembebasan Palestina agar dihabisi. Yeah. Ditembak langsung dia. Nah, ketika dia diwawancarai, ketika Golda Meir diwawancarai oleh BBC, dan BBC mengatakan bahwa Israel memiliki senjata nuklir, dia mengatakan iya. Untuk apa? Kalau kami sebagai sebuah negara di Timur Tengah, negara kecil dikelilingi oleh musuh-musuh, maksudnya negara-negara Arab, kalau kami sampai terancam bahwa kami akan dimusnahkan oleh negara-negara musuh kami di sekitar kami tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir agar kita semua aja hancur, jangan kami saja yang hancur. Itu dikatakan oleh Golda Meir, itu tercatat, itu ada dalam wawancara dengan BBC dikatakannya. Tetapi tidak ada satupun di dunia ini yang berani untuk mengangkat persoalan itu, termasuk Amerika yang selalu mengatakan patuh hukum, negara yang paling etis, negara paling penuh dengan moralitas dan lain sebagainya. Tidak berani. Padahal itu jelas melanggar perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Nah, ini yang membuat Iran juga jadi tidak enak. Iya. Kenapa Israel boleh dan Israel tidak mau kalau Iran mempunyai senjata nuklir. Jadi seperti kita lihat, biar apapun yang dilakukan oleh Pakistan, kelihatan India tidak maulah melakukan serangan terhadap Pakistan. Kenapa? Karena Pakistan punya nuklir. Iya. India punya nuklir, Pakistan juga punya nuklir. Itu menyalahi juga yang dilakukan oleh Pakistan juga kesalahan. Jadi melanggar perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir itu. Jadi inilah masalahnya, karena adanya hipokrasi, adanya kemunafikan di dalam percaturan di dunia ini. Seakan-akan satu pihak boleh, pihak yang lain tidak boleh. Ini yang membuat jadi ketidakseimbangan dan kekacauan seperti yang ada sekarang ini. Ya, Bang Nuim, pesan terakhir sebelum kita menutup dialog kita hari ini, Bang, apa yang diharapkan untuk perdamaian dunia, Bang, bagi Bang Nuim? Karena kita ada membuka lembaran baru dengan Arab Saudi dan Iran, lalu kita tinggal menanti perdamaian antara Iran dan Mesir. Selanjutnya apa yang ingin Bang Nuim harapkan agar perdamaian dunia itu tetap terwujud gitu, Bang? Iya. Inilah bagaimana bisa betul-betul mengamankan Timur Tengah. Ini kita melihat ya apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Libya. Kenapa mesti dilakukan? Semuanya mengatakan itu adalah ulah dari Barat, terutama dari pihak Amerika. Kenapa mesti terjadi hal seperti itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak ingin adanya semacam perdamaian. Gamaharipah loh Jenawi itu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak dikehendaki. Jadi terus diobok-obok kalau istilahnya. Istilah Bung Karno berkali terus diobok-obok. Ini kan keadaan di Suriah, keadaan di Libya itu kan untuk apa mereka lakukan? Karena mereka tidak suka kepada Muammar Gaddafi. Jadi mereka melakukan hal itu. Dan karena Libya adalah satu-satunya negara di dunia ini yang minyaknya itu adalah paling bersih. Minyak yang dikilang di Rusia, di Libya itu adalah minyak paling bersih. Nah, ini mereka harus menghentikan. Kalau memang betul-betul cinta damai, mereka harus membiarkan. Sudah, biarkan saja Arab Saudi, Riyadh dengan Teheran, boleh dikatakan, ya mereka mau berdamai. Alhamdulillah mereka berdamai dan terus-terusnya. Mungkin
Kairo, barangkali Al-Qahirah, nanti dengan Teheran juga bisa. Ya sudah. Tapi ini tidak akan menggembirakan ada negara-negara tertentu. Jadi ini yang bagaimana caranya agar umat manusia bisa bersatu untuk betul-betul mengatakan kepada Israel, sudahlah, kamu sudah mendapatkan tempat. Berikan haknya kepada bangsa Palestina, kamu hidup tentram, hidup damai, Palestina punya negara, hidup damai, dan sebuah negara lain hidup damai. Tapi barangkali ini tidak akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Betul. Baik, semoga perdamaian dunia tetap terwujud ya Bang, walaupun masih ada negara yang inginnya sih terus berkonflik agar dunia tidak stabil sampai ke depan gitu Bang. Terima kasih. Betul. Terima kasih Bang Nuim atas pencerahannya di pagi ini. Sama-sama. Salam sehat Bang, sampai ketemu lagi di hari Kamis Bang. Sampai insya Allah hari Kamis. Insya Allah hari Kamis Bang.